Iya. Bu Susan, Iya Mbak, luar biasa hebat anaknya Ibu. alhamdulillah Mbak. Pada saat Ibu pertama kali divonis gagal ginjal, Iya, yang ada di pikiran Ibu apa Ibu? hancur. Saya tidak pernah menyangka gitu ya. Kok saya bisa seperti ini gitu. Ya pikirannya kacau, semuanya berantakan gitu. Gimana anak-anak seperti itu. Ya tapi mau tidak mau ya saya harus menerima gitu. Apalagi pada saat pertama kali Arya memutuskan mengungkapkan bahwa saya kayaknya rela Ibu, saya nggak bersekolah, saya mau cari uang untuk Betul. Ibu agar sembuh gitu kan. Betul. Perasaan saya hancur sekali. Saya tidak pernah takut mati. Tapi yang saya takutkan adalah ketika saya mati, anak-anak saya tidak memiliki ilmu. Itu yang saya takutkan. Karena mereka hanya punya saya gitu. Tapi artinya dalam hati Ibu sebenarnya Ibu ingin anak-anak Ibu tetap bersekolah. Iya, betul sekali. Ingin sekali, tapi keadaan berkata lain. Keadaan berkata lain, Ya, apa yang Ibu tanamkan kepada Arya begitu ya, yang Ibu sampaikan setiap hari, Arya rela begitu ya, meninggalkan sekolahnya, bahkan kemudian iya. jadi tulang punggung keluarga Ibu. Saya selalu bertanya kepada anak saya, "Nak," kata saya, "apa kamu tidak ingin seperti yang lain?" Gitu. Terus Arya bilang, "Ibu, dalam hati yang kecil, saya pengen sekali sekolah, Bu. Tapi apalah daya saya, ibu sakit, terus enggak ada yang menjadi tulang punggung," katanya gitu. Sementara kan kalau harus pergi cuci darah itu harus ada uang seperti itu. Makan sehari pun susah katanya kayak gitu. Ya makanya mungkin dia mau gitu menjadi tulang punggung. Ibu, maaf Bu, satu kali pengobatan berapa biaya yang dikeluarkan Ibu? Tergantung kondisi saya. Kira-kira standar biasanya rata-rata? Ya kalau misalkan naik angkot gitu ya, ya pulang pergi berdua itu 100.000 kalau nggak ada kendala. Tapi kalau saya drop ya bisa melebihi itu. Soalnya kan tidak semua obat di cover sama BPJS Kesehatan seperti itu. Ya makanya Haria yang mencari. Saya nggak pernah bisa bayangkan ya Ibu ya, bagaimana kemudian sebagai orang tua begitu, Ibu kemudian terpaksa karena kondisi harus menggantungkan harapan kepada seorang Arya yang usianya juga masih cukup muda, bahkan harus terputus dari sekolah Ibu. Sebenarnya setiap malam saya tidak bisa tidur. Karena apa? Karena saya memikirkan anak-anak saya. Saya sempat berpikir seperti ini. Bagaimana kalau saya pergi gitu? Mungkin anak saya nggak akan terlalu terbebani seperti itu. Tapi setiap kali anak saya bangun, terus bertanya, "Ibu kenapa tidak tidur?" Terus saya bilang, kalau ya seperti itulah. Dan anak saya bilang kayak gini, ibu nggak boleh berpikir seperti itu. Ibu harus istirahat, nggak apa-apa Bu, katanya kayak gitu. Yang penting adik-adik saya bisa melanjutkan sekolah seperti itu. Ya contohnya kemarin nggak ada buku gitu buat masuk sekolah adiknya. Dia rela gitu ikut kerja bangunan sama tetangga. Ya sampai akhirnya alhamdulillah. Saya juga sedih gitu, tapi mau gimana lagi. Tidak ada kontribusi juga dari ayah Arya? Ya kalau masalah itu sih sempat Arya ngomong sama dia, tapi ya mungkin karena dia juga sekarang lagi repot ngurusin anak tirinya gitu. Jadi ya nggak ada gitu. Ya. Pasti ini kondisi yang cukup sulit untuk Ibu lalui dalam keseharian. Betul. Tapi Ibu sangat sempat sulit. melihat tidak ada perbedaan yang mungkin dialami oleh Arya pada saat pada saat sekolah dan saat ini sudah Iya, tidak bersekolah kembali Bu? sangat beda. Waktu itu kan waktu lagi sekolah ya, dia rambutnya aja panjang sedikit. Dia selalu bilang, "Bu, saya harus rapi," katanya, "saya harus potong rambut." Tapi kemarin ya seperti di video, dia nggak pernah mikirin penampilannya gitu. Padahal saya sudah bilang, kata saya itu rambutnya udah panjang. Arya bilang, "Nggak apa-apa lah, cuek aja," katanya gitu.
nanti orang ada yang bully lo, nggak apa-apa lah, nggak akan saya dengar, katanya kayak gitu. Arya yang ternyata jauh lebih dewasa ya Bu ya? Iya, cuman saya selalu sedih gitu lihat dia. Kalau malam dia suka kan hobinya itu menggambar gitu ya. Lihat buku, dia nulis-nulis seperti itu. Ya Allah, kata saya, berikan keajaiban untuk saya sembuh seperti itu. Kalau Arya sendiri, dari dalam lubuk hati Arya gitu ya, masih pengen sekolah gak sih? Saya masih pengen sekolah, Kak. Soalnya buat masa depan saya gitu, masa depan keluarga saya gitu kan. Saya membutuhkan bimbingan agar saya bisa mendapatkan prestasi yang cukup dan juga pendidikan yang cukup gitu. Kenapa Arya kemudian keluar? Sekolah bagaimana? Bukan keluar sih Mbak. Jadi seperti ini. Di bulan Desember saya itu kan punya penyakit hernia umbikal ya. Ini keluar gitu. Diponis oleh dokter harus cepat-cepat dioperasi gitu. Seharusnya tahun lalu. Cuman saya nolak. Kata saya gini, dok, kalau saya dioperasi ya mungkin saya dijamin makan ini itu. Tapi anak saya kan gimana gitu. Ya saya nggak terlalu mentingin kesehatan saya. Sampai akhirnya makin parah. Bulan Desember 2024 saya jalanin operasi dan Arya yang ngurus. Waktu itu saya drop sampai HB2. Selama 2 minggu saya dirawat di rumah sakit dan Arya yang nemenin saya di ICU. Pas pulang dari rumah sakit, datang dari pihak sekolah menyuruh Arya untuk mengundurkan diri gitu. Mohon maaf, disuruh oleh sekolah Ibu? Iya, menandatangani di atas materai. Alasannya? Alasannya karena mungkin Arya belum dapat nilai untuk rapot, sering bolos ngurusin saya, seperti itu. Andro? Komentar Pak, jadi bukan karena Arya yang memutuskan mundur, tapi pihak sekolah Iya, yang memaksa betul. Arya untuk keluar dari sekolah tersebut. Betul. Ada dispensasi melihat kondisi seperti ini, Pak Menteri? Ya, yang Fakta di lapangan. pertama saya memberikan apresiasi kepada Arya yang memiliki ketabahan yang luar biasa dan juga kebaktian kepada orang tua, khususnya kepada ibu yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah contoh perbuatan yang mulia dari seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, terkait dengan ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah, sebenarnya dari pemerintah itu ada namanya bantuan PIP ya, yang itu diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu. Dan kemudian yang ketiga, insya Allah dari kami nanti akan ada ya sedikit bantuan untuk membantu keluarga Ibu dan Arya. Terima kasih Mudah-mudahan bisa banyak. belajar. Tapi yang ingin saya tegaskan, karena Arya punya semangat belajar yang sangat tinggi, ada 3 pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemerintah sekarang ada program, Pak Prabowo punya program sekolah rakyat. Sehingga Arya bisa belajar di situ, di sekolah rakyat itu, cuma memang ini harus berasrama. Sehingga mungkin tidak bisa mendampingi ibunda untuk terus berobat. Sulit nampaknya. Alternatif yang kedua itu bisa ikut kursus-kursus. Yang dengan kursus itu nanti Arya bisa punya keterampilan-keterampilan yang dengan keterampilan itu mudah-mudahan Arya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kursus yang diikuti. Dan itu gratis disediakan oleh kementerian kursus itu. Alternatif ketiga bisa ikut program kesetaraan. Jadi ikut program kelompok belajar, kejar paket yang Arya tidak harus setiap hari ke sekolah dan itu nanti bisa tetap belajar dengan materi yang dikirim dan nanti kalau perlu misalnya ujian dan sebagainya kan bisa ikut kesetaraan, kejar paket A, kejar paket B atau kejar paket C sehingga Arya tetap bisa bekerja, mendampingi ibu dan tetap bisa belajar dengan alternatif yang beberapa tadi sudah saja. Kalau opsi kembali ke sekolah yang lama Bapak apakah masih memungkinkan Pak Menteri khusus untuk Arya Pak? Saya kira nanti tinggal sekolahnya di mana, yang sekolah lamanya itu nggak usah disampaikan sekarang, nanti aja setelah selesai acara Dicatat ini. Pak Menteri Pak ya? Insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi masih memungkinkan di luar 3 opsi tersebut Pak ya? Kalau sekolahnya masih bisa menerima dan memang ada kesepakatan antara Arya dengan pihak sekolah ya
insya Allah masih bisa dimungkinkan itu. Tergantung nanti sekolahnya bagaimana. Ada yang mau Tapi soal disampaikan, Ibu? biaya insya Allah kami akan usahakan. PIP Pak. Masya Allah, silakan. Terima Ibu. kasih banyak Pak Menteri. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ibu silakan. Maaf Bapak, sebelumnya ya dari pihak sekolah Arya juga yang nyuruh ngundurin diri gitu, sempat bilang katanya kalau lebih baik Arya masuk aja ke paket C seperti itu, Ya. yang 1 minggu sekali. Ya. Katanya ambil saja nilainya di sekolah gitu. Cuman Arya bingungnya, dia bilang nggak mau gitu kalau di paket C, soalnya gimana gitu, berbeda dengan sekolah biasa. Kan kalau sekolah biasa itu sama teman-teman seperti itu, seumuran dengan dia seperti itu. Ya. Masih ada peluang tidak, Pak Menteri? Untuk yang mana? Untuk sekolah normal seperti sebelumnya? Di luar paket C. Ya Luar di luar paket paket C itu kan nanti tergantung kesepakatan dengan sekolahnya. Kesepakatan dengan sekolahnya nanti bisa kita bicarakan. Tetapi kalau paket C ya memang itu tidak harus masuk tiap hari, tapi tetap hari tetap bisa belajar kan sambil di rumah belajar dan juga bisa mengikuti ujian-ujian. Dan kalau misalnya nanti sudah waktunya ujian, mohon maaf ya, ijazahnya juga sama nilainya. Iya. Paket C itu ijazahnya sama dengan lulusan SMA. Sama saja nilainya, dan kalau misalnya Arya ingin semangat kuliah dengan paket C juga masih bisa kuliah dengan ijazah paket C itu. Tapi Ibu tenang, tadi Pak Menteri sudah berkomitmen setelah acara dicatat sekolahnya di mana, nanti insya Allah dibantu ya. Siap Pak bantu ya Pak Menteri untuk ya? kembali ke sekolah lamanya. Siap bantu ya Pak Menteri.